Shalom, senang kita bisa bersama-sama kembali untuk menggali firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang satu perikop terakhir yang ada di kitab Markus pasal yang ke-13. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menggalinya, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur di hadapan-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Sekalipun ku berjalan
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang baru, anugerah kasih karunia yang Bapa berikan bagi kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami, buat kami mengerti apa yang Engkau mau. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-13 di perikop yang terakhir, yang tercatat di ayat 33 sampai yang ke-37. LAI memberikan sebuah judul, nasihat supaya berjaga-jaga. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa ada banyak kata yang terus diulang-ulang berkenaan dengan khotbah akhir zaman. Kalau kita pelajari di ayat yang kelima, Tuhan berkata waspadalah. Ayat yang ketujuh juga berkata bersama, janganlah gelisah. Ayat yang ke-9 dari kitab Markus berkata, hati-hati. Lagi ayat yang ke-11 dikatakan jangan khawatir. Semua ayat-ayat dan perkataan ini sangat berhubungan erat dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ayat yang ke-18 dikatakan berdoalah. Dan ayat yang ke-23 berkata hati-hati. Sedangkan dalam perikop yang baru saja kita baca, kita perhatikan beberapa kata yang terus diulang-ulang. Ayat yang ke-33 berkata hati-hati dan berjaga-jagalah. Ayat yang ke-35 juga berkata berjaga-jagalah. Ayat yang ke-37 berkata juga berjaga-jagalah. Artinya ini sebuah penekanan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Tuhan ingin di perikop ini tidak hanya sekedar hati-hati, namun berjaga-jaga. Hati-hati itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Tuhan diumpamakan dalam perikop ini seperti seorang yang sedang berpergian dan mempercayakan, menyerahkan rumahnya kepada hamba-hambanya. Hal yang sama dengan kita. Akhir zaman, waktu Tuhan Yesus datang, tidak ada yang tahu kapan ia datang. Namun Tuhan menyerahkan sebuah tugas dan tanggung jawab buat kita melakukannya. Tuhan minta supaya kita berhati-hati. Jangan ceroboh, jangan gegabah, tapi lakukan hati-hati. Apa isi yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kalau Tuhan sudah percayakan kita untuk tinggal di dunia ini, Tuhan ingin supaya hidup kita waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan ingin setiap kita boleh didapati memiliki iman. Alkitab berkata, kalau aku datang, apakah aku akan mendapati iman di bumi? Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan sangat terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Orang-orang kepunyaannya tidak Tuhan dapati memiliki sebuah iman yang besar, yang luar biasa. Iman yang mereka punya, iman yang biasa-biasa, bahkan iman yang tidak bertumbuh. Namun Tuhan heran melihat orang-orang di luar Tuhan memiliki sebuah iman yang sangat luar biasa, sampai Tuhan terkagum. Untuk itulah Tuhan berkata, kalau aku datang, apakah ku dapati iman di bumi? Hati-hati dengan apa yang kita lakukan hari ini.
Jaga supaya iman kita tidak goyah. Jaga supaya kepercayaan kita tidak luntur. Pengharapan kita tidak digoyahkan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Berhati-hatilah melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Berhati-hatilah untuk kita boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Berhati-hatilah, jangan gegabah, jangan ceroboh. Karena iblis hari-hari ini ia tahu waktunya akan segera datang, tiba. Oleh karena itu kitab Wahyu berkata, ia dengan geramnya, ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang siap diterkamnya. Sekali kita salah melangkah, maka kita siap ditelan oleh iblis. Kita bisa saja jatuh. Mungkin hari-hari ini kita tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Namun ketika iblis menaruh kebimbangan, keraguan-raguan, pengharapan yang luntur, khawatir akan janji Tuhan, kita mulai ogah-ogahan, kita mulai tidak lagi setia, tidak taat, karena meragukan apakah Tuhan akan datang atau tidak. Apakah Alkitab ini benar atau tidak? Kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Kita mulai goyah. Hati-hati. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tuhan ingin supaya kita didapati melakukan setiap tugas kita dengan baik. Kepercayaan dan otoritas itu Tuhan sudah berikan buat kita. Ia menaruh rohnya, mengutus rohnya untuk tinggal dalam hidup kita, untuk selalu mengingatkan kita supaya kita hati-hati, untuk kita boleh hidup turut dengan firman-Nya. Rohnya akan mengingatkan kita dan menuntun kita dalam jalannya yang benar. Oleh karena itu berhati-hatilah supaya kita boleh hidup seturut firman-Nya. Yang kedua, Tuhan ingin kita tidak hanya sekedar berhati-hati, namun berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini berbicara tentang sebuah kewaspadaan, mata yang tajam. Jangan biarkan tubuh ini yang lemah ini tertidur. Alkitab bilang, waktu Tuhan datang, iman kita mulai tertidur. Alkitab mencatat ini, jika kasih kita mulai kendor hari-hari ini, Alkitab berkata itu kejatuhan yang terlalu dalam. Tuhan ingin jangan biarkan kasih kita kendor. Berjaga-jagalah. Jangan lengah terhadap setiap tipu muslihat iblis. Jangan buka celah atas setiap hal-hal yang memungkinkan iblis masuk mengganggu kita, menggeser iman kita, menggoyahkan iman kita. Hati-hati untuk melakukan apa yang harus kita lakukan seturut firman-Nya. Berjaga-jagalah untuk siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil kita, siap. Usia manusia tidak ada yang tahu. Bisa saja hari ini, besok adalah waktu Tuhan mempertemukan kita dengan Bapa. Bisa saja setelah kita mendengar khotbah ini adalah waktu buat kita untuk Tuhan menjemput setiap kita. Oleh karena itu pastikan kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Ada iman, ada kepercayaan, ada kesungguhan, ada kasih, ada ketaatan yang Tuhan lihat atas hidup kita. Dua hal yang kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama adalah hati-hati. Jaga hidup kita untuk tetap benar dalam jalan-jalan Tuhan. Yang kedua adalah berjaga-jagalah. Waspada terhadap setiap serangan godaan iblis, supaya Tuhan boleh dapati kita benar, memiliki pakaian yang kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan kami lemah, kami mohon kemurahan Tuhan. Biarlah Roh-Mu selalu mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan. Tuntun jalan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau Roh Kudus bawa kami melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya iman yang tidak pernah goyah Tuhan dapati atas mereka. Kalau Tuhan dapati umat-Mu Tuhan mengalami sebuah beban, Tuhan tunjukkan jalan keluar buat mereka. Taruh kesetiaan Tuhan, taruh
roh api yang terus menyala-nyala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percayakan otoritas-Mu atas kami untuk melakukan semua pekerjaan yang baik atas hidup kami. Hari ini kami pakai seluruh selengkap senjata perang Tuhan untuk kami boleh selalu berhati-hati dan berjaga-jaga atas setiap peperangan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, mengangkat saudara terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan perkaya. Tuhan berikan kemampuan tangan kita untuk menghasilkan kekayaan, supaya setiap kita, saudara dan saya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.